Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem basis data. Oh iya, sebelum itu izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Zulfikar Kamal Aulia, biasa dipanggil Kamal. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang sistem basis data cafe. Tujuan, untuk tujuannya sendiri, tujuan dibuatnya DBMS ini untuk menyimpan dan mengolah informasi pelanggan. Terus untuk memantau persediaan bahan baku, komponen peralatan, dan persediaan barang dagangan. DBMS ini juga juga memiliki tujuan untuk menyimpan informasi pelanggan seperti referensi pemesanan, riwayat pembelian, dan informasi kontak. Nah, tujuan kedua DBMS ini dibuat adalah untuk menghindari kehabisan stok atau pemborosan, mencatat sebuah transaksi dan pembayaran. Untuk tujuan yang ketiga, DBMS ini dibuat untuk menganalisis pelanggan dan bisnis berkelanjutan. Nah, dengan menggunakan database ini, kafe dapat menganalisis pola konsumsi pelanggan, tren penjualan, dan preferensi produk untuk bisa mencari penjualan yang lebih baik di masa depan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang Entity Relationship Diagram atau RD-nya. Di RD ini terdapat di RD Cafe ini terdapat 6 entitas, yaitu entitas produk, pelanggan, pesanan, karyawan, kafe, dan nota. Nah, di setiap entitas ini memiliki atributnya masing-masing ya, teman-teman. Nah, untuk di entitas pelanggan ini memiliki atribut NIK, alamat, nomor HP, tanggal lahir, nama. Di produk ada nomor produk dan jumlah. Karyawan ada NP, alamat, nomor HP, tanggal lahir, dan nama. Nah, untuk entitas dan karyawan ini, eh, untuk entitas pelanggan dan karyawan ini agak mirip ya teman-teman atributnya. Yang membedakan cuma NIK dan NP-nya doang. Nah, untuk di entitas kafe terdapat atribut cabang dan alamat. Dan di entitas nota terdapat atribut nomor transaksi dan tanggal transaksi. Oh iya, ini yang di garis bawah ini adalah primary key dari setiap entitas ya teman-teman. Jadi ini adalah atribut kunci di setiap entitas. Di pelanggan ini ada NIK, di produk ada nomor produk, di karyawan ada nomor pegawai, di nota ada nomor transaksi, di kafe ada cabang. Untuk untuk entitas pesanan sendiri tidak memiliki primary key ya teman-teman, karena ini termasuk entitas asosiatif. Jadi dia tidak memiliki primary key dan hanya memiliki atribut biasa. Untuk hubungannya sendiri, hubungan pelanggan dengan kafe adalah banyak pelanggan bisa mengunjungi satu kafe. Dan untuk hubungan karyawan dengan kafe adalah banyak karyawan bisa bekerja di satu kafe. Untuk hubungan karyawan dengan nota adalah satu karyawan bisa membuat banyak nota. Lanjut ya teman-teman. Nah, di sini ada relasi antar tabel atau RAT-nya. Jadi ini tuh versi tabelnya dari ERD tadi ya teman-teman. Dari yang sebelumnya tadi. Ini cuma versi tabel-tabelnya doang. Nah, ini ada implementasi pada PHP MyAdmin. Jadi kalau kalian eh, sudah selesai membuat database, nanti kalian bisa melihat melihat melihat
hubungan-hubungannya di PHP-MyAdmin. Nah, dan nanti akan terbentuk seperti ini. Sudah ada hubungan gini. Nah, di sini contoh isi dari setiap tabelnya. Itu yang pertama ada tabel kafe, isinya ini. Ini di tabel pelanggan isinya ini. Ini tabel transaksi isinya ini. Dan ini tabel karyawan isinya ini tabel produk, dan ini tabel, oh ini tabel produk, yang ini baru tabel pesanan. Nah, selanjutnya ada keamanan basis data. Pada database ini saya akan menerapkan sistem keamanan basis data, backup, dan restore. Pada database akan dilakukan backup database secara berkala ke media penyimpanan eksternal seperti flash disk atau USB drive. Nah, hal ini berguna dalam pemulihan data apabila data tersebut terkena serangan dari luar ataupun rusak. Kalau misalnya harus kalau misalnya apa ya, terkena ancaman dari hacker-hacker juga, atau misalnya alatnya buat menyimpannya rusak. Nah, tapi perlu diingat ya, teman-teman, penerapan sistem keamanan database tidak menjamin akan terbebas dari potensi kerusakan. Jadi mau bagaimanapun tetap bisa rusak. Jadi kita cuma mengurangin resik resikonya saja. Nah, untuk backup sendiri ya seperti yang saya jelaskan di sebelumnya tadi, backup data adalah sebuah proses penyalinan data fisik atau file ke simpanan sekunder seperti hard disk eksternal, sistem cloud, atau media lainnya. Ini mengantisipasi apabila data mengalami kerusakan atau hilang, seperti yang saya jelaskan tadi. Selanjutnya ada restore. Restore adalah proses mengembalikan kembali sebuah data atau file ke tempat semula. Jadi kalau misalnya datanya rusak, kita tinggal memulihkan data dari backup-nya. Jadi datanya bisa kembali ke tempat semula. Kalau misalnya data hilang atau rusak, terkena virus. Tapi tentu saja solusi terbaik adalah memiliki backup data di suatu media penyimpanan lainnya seperti cloud. Tentu saja. Kesimpulannya, sistem basis data kafe memiliki tujuan utama untuk meningkatkan efisiensi saat mengolah kafe. Maka dari itu, dibuatlah basis data yang berentitas pelanggan, karyawan, cabang, produk, pesanan, dan nota. Desain basis data kafe harus mempertimbangkan kebutuhan operasional, keamanan, fleksibilitas untuk mendukung pertumbuhan bisnis. Namun ada saja tantangan yang bisa membuat basis data rusak. Maka dari itu kita harus meningkatkan sistem keamanan basis data. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.